Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. 14 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena itu hadis yang akan kita kaji pada subuh ini adalah satu hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa, terutama secara khusus penggalan-penggalan hadis yang boleh jadi menimbulkan pertanyaan atau bahkan kesalahpahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajsibi wasyamu junnah fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'ib walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil miski walis sha'imi farhatani yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisyamihi, rawahu Al-Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan saya yang akan memberikan balasan atas puasa itu. Puasa itu adalah perisai. Maka jika ada seseorang di antara kalian yang berada pada suatu hari di mana ia berpuasa, maka janganlah ia melakukan rafas, janganlah ia bertengkar, berdebat, dan apabila ada seseorang yang mencaci makinya atau mengajaknya untuk bertengkar atau bahkan ingin untuk membunuhnya, maka katakanlah saya sedang berpuasa demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua macam kebahagiaan. Ketika ia berbuka, maka ia berbahagia. Dan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, maka ia berbahagia, bergembira dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan aneka macam keutamaan dari ibadah puasa tersebut. Tentu ada bagian-bagian penggalan hadis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis tadi adalah bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Itu artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafal atau redaksinya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan ayat Al-Qur'an yang baik makna ataupun lafalnya dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hadis qudsi meskipun maknanya dari Allah, tapi karena lafal atau redaksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak boleh menjadi bacaan di dalam salat untuk menggantikan kedudukan Al-Quran. Itu dulu tentang hadis qudsi. Nah, beberapa hal yang disampaikan di dalam hadis qudsi tadi, semua amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Puasa untukku dan saya yang akan memberikan balasan. Penggalan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang dimaksud? Fa innahu li wa ana ajzib. Puasa untukku dan saya yang akan memberikan balasan. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah dari hamba-hambanya? Dan apakah ibadah-ibadah yang lain bukan Allah yang akan memberikan balasan atasnya? Itu kurang lebih pertanyaan atas penggalan tersebut. Nah, semua ibadah itu hakikatnya tidak ada yang manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut sepenuhnya akan kembali kepada yang melakukannya. Tidak ada sedikit pun yang manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah dari hamba-hambanya. Seandainya seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu padu, berkumpul di suatu tempat dan semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mempunyai hati yang sama, hati yang paling baik,
itu sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk bersatu padu dan semua durhaka, semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada di dalam hati bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ada yang manfaatnya kembali kepada Allah SWT. Jangan pernah tersimpan di dalam hati kita bahwa ibadah yang dilakukan oleh manusia, bahkan oleh seluruh makhluk, itu akan memberikan tambahan kemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Semua ibadah manfaatnya kembali kepada yang melakukannya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyandarkan puasa itu kepada dirinya dengan menyatakan wa innahu li, puasa itu adalah untukku. Kata para ulama kita, ini adalah kinayah. Kinayah, satu uslub pola pengungkapan dalam bahasa Arab yang dimaksudkan untuk idafatut tasyrif. Idafatut tasyrif, penyandaran untuk memberikan kemuliaan. Sesuatu bisa menjadi mulia di antara faktornya adalah kepada apa atau kepada siapa dia bersandar. Contoh yang sederhana, misalnya ada dua tegel dibeli di toko yang sama, ya, dengan harga yang sama karena bahannya juga sama, tapi kemuliaannya bisa menjadi sangat jauh berbeda, tergantung kepada bangunan apa tegel itu dilekatkan, disandarkan. Satu tegel misalnya dilekatkan di lantai masjid, sementara tegel yang satunya dilekatkan di lantai toilet, maka kemuliaannya kemudian akan menjadi berbeda. Kalau tegel yang dilekatkan di lantai masjid, dia akan menjadi mulia karena dia melekat ke rumahnya Allah, sehingga seorang manusia tidak akan ragu-ragu untuk meletakkan dahinya sujud di atas tegel itu. Dia telah mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, tegel yang sama yang dilekatkan di toilet, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Tidak akan ada orang yang mau melekatkan dahinya untuk sujud di situ. Ya, ini bahannya sama, harganya sama, dibeli di toko yang sama, tapi kemudian mempunyai kemuliaan yang berbeda karena beda tempat penyandarannya. Ketika Allah SWT menyatakan puasa untukku, Allah SWT benar-benar ingin menunjukkan kemuliaan dari ibadah itu. Namanya idafatut tasyrif, penyandaran untuk memberikan kemuliaan. Kemudian pandangan lain yang disampaikan oleh para ulama kita, ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada seorang hamba selain ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya fi'liyah, ibadah melakukan. Sehingga karena dia adalah ibadah melakukan, maka terlihat. Salat subuh misalnya yang kita kerjakan tadi itu jelas kelihatan. Jelas terlihat siapa-siapa saja yang sedang melakukan salat. Ketika misalnya ada orang yang mengeluarkan zakatnya, jelas terlihat ketika dia mengeluarkan zakat. Ketika ada yang melaksanakan misalnya ibadah haji, jelas kelihatan pada saat dia tawaf, bagaimana dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Jelas kelihatan ketika dia sa'i, berjalan cepat di antara Safa dan Marwah. Kita bisa melihat orang-orang yang melakukan ibadah itu. Tapi puasa bukan ibadah fi'liyah. Puasa itu adalah ibadah tarki, ibadah meninggalkan, sehingga tidak jelas kelihatan. Saat ini misalnya tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang makan, ya, tidak ada yang sedang minum. Tapi apakah kita bisa membedakan siapa yang saat ini sedang puasa? Kita tidak bisa membedakan, ya, karena sekalipun tidak ada yang sedang makan, tidak ada yang sedang minum,
kita tidak bisa memastikan si A, si B berpuasa. Karena ibadah ini bukan ibadah fi'liyah, tapi dia adalah ibadah tarki. Nah, siapa yang mengetahui? Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menyatakan, puasa itu untukku. Saya saja yang tahu siapa yang benar-benar melakukan ibadah itu. Jadi di dalamnya ada keikhlasan lebih dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada puasa itu dengan menyatakan, saya yang akan memberikan balasan. Ibadah-ibadah lain juga Allah yang memberikan balasan, tapi diwakilkan kepada para malaikat. Jadi kalau puasa, Allah sendiri yang secara langsung akan memberikan balasan kepada yang melakukan ibadah puasa itu. Penjelasan lain yang dikemukakan oleh para ulama kita, kalau ibadah-ibadah lain sudah disebutkan pahala-pahala apa yang akan diperoleh, sudah ditentukan ya, bahwa siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau ibadah puasa tidak ditentukan seperti apa besaran pahalanya, bisa jauh lebih besar daripada itu. Yang mengetahui hanyalah Allah SWT. Itulah diantara makna puasa adalah untukku dan saya yang akan memberikan balasan kepada yang melakukannya. Kemudian di dalam hadis tadi Allah SWT juga menegaskan puasa itu adalah perisai yang menjaga dan melindungi orang yang melakukannya. Dari apa? Bukan saja dari hal-hal yang diharamkan, tapi juga dari hal-hal yang dibolehkan. Makan, minum, pada awalnya perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan. Tapi ketika seseorang itu berpuasa, maka perbuatan yang awalnya halal ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Sekaligus juga perisai untuk mengendalikan 3 potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Potensi itu yang pertama adalah kuwatul akli, kekuatan akal pikiran. Yang kedua adalah kuwatus syahwat, potensi syahwat. Dan yang ketiga adalah kuwatul ghadab, potensi emosi. Semua manusia diberikan oleh Allah potensi akal, potensi syahwat, dan potensi emosi. Potensi-potensi ini tidak boleh dimatikan sama sekali, tapi juga tidak boleh dibiarkan begitu saja lepas tanpa kendali. Kalau ia dimatikan akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan. Sebaliknya juga ketika ia dilepaskan tanpa ada kendali, juga akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan. Akal misalnya, kalau potensi ini dimatikan akan menyebabkan pemilik akal itu menjadi orang yang bodoh karena akalnya sudah tidak lagi berfungsi. Tapi ketika dilepaskan begitu saja akan melahirkan manusia-manusia yang licik, yang culas, yang menipu orang karena akalnya dilepaskan tanpa ada kendalinya. Syahwat kalau dimatikan, maka pemilik syahwat itu tidak akan punya lagi keinginan sama sekali, tidak punya syahwat, tidak punya kehendak, tidak punya irada. Tapi ketika ia dilepaskan begitu saja, maka akan melahirkan manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang rakus, yang ingin menguasai sekalipun bukan miliknya karena syahwatnya dilepaskan. Emosi kalau dimatikan, maka akan melahirkan manusia-manusia yang pengecut, manusia-manusia yang penakut. Tapi ketika emosi itu dilepaskan begitu saja tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali, maka akan melahirkan manusia-manusia yang nekat, yang bertindak tanpa perhitungan. Nekat itu tidak sama dengan berani. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani, tapi beliau tidak nekat. Beliau bertindak juga pakai perhitungan. Kalau orang yang nekat tidak pakai perhitungan, asal bertindak saja. Nah, agama mengajarkan agar akal, syahwat, dan emosi ditempatkan secara proporsional. Jangan dimatikan, tapi jangan juga dilepaskan begitu saja. Puasalah diantaranya yang melatih kita untuk melakukan hal tersebut. Maka di dalam
hadis tadi disebutkan, apabila ada seseorang yang puasa, kemudian janganlah ia bertindak rafas. Rafas itu hubungan suami istri dan hal-hal yang mengarah ke sana. Jangan memperturutkan syahwatnya. Jangan bertengkar, teriak-teriak. Artinya kendalikan emosimu. Bahkan jika ada yang menghinamu, mencacimu, ada yang mau bertindak kasar kepadamu, bahkan sampai ada keinginan untuk melukaimu, ya katakan saja, saya sedang berpuasa. Ini semua adalah latihan untuk mengendalikan potensi-potensi tadi. Lalu yang berikutnya, Nabi SAW bersumpah. Kalau bagian akhir ini dari Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la khulufu famis saim. Khuluf itu artinya perubahan pada mulut seseorang yang disebabkan oleh lamanya perut dalam kekosongan. Ketika lama perut ini kosong, maka bau mulut itu akan berubah. Itulah yang disebut dengan khuluf dalam bahasa Arab. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Penggalan ini juga sering disalahpahami, seakan-akan agama mendorong kita untuk memiliki mulut yang berbau. Maknanya tidak seperti itu. Karena bagi orang yang berpuasa pun tetap disunahkan untuk bersiwak. Ya, kalau siwak betul Pak ya. Kecuali kalau misalnya sikat gigi ya, yang memakai odol, maka ketika siang hari itu sudah dimakruhkan secara fikihnya. Tapi kalau pakai siwak tetap disunahkan. Karena hadis ini bukan menganjurkan untuk memiliki mulut yang berbau. Makna hadis ini sebetulnya adalah sedangkan bau saja mulut di sisi Allah itu wangi, apalagi jika asalnya dia wangi. Sama satu ungkapan yang sekalipun penyandarannya lemah, tapi di dalamnya ada makna yang benar. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bukan berarti ungkapan ini mendorong kita untuk memperbanyak tidur. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi maknanya apa? Tidur saja dinilai ibadah, apalagi jika yang dilakukan memang ibadah. Jangan dikatakan bahwa berarti kita dianjurkan ini untuk banyak tidur kalau puasa. Maknanya Anda tidur saja sudah dinilai ibadah, apalagi jika salat, jika baca Quran, jika zikir, jika salawat, jika istighfar, itu lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang terakhir, bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua macam kebahagiaan. Satu, kebahagiaan di dunia, dan yang kedua, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia ketika berbuka, maka orang yang berpuasa tadi akan berbahagia dengan buka puasanya itu. Itu adalah kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat yaitu pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berbahagia bukan atas buka puasanya, tapi dia akan berbahagia atas puasa yang dia lakukan. Pada saat itulah dia benar-benar akan menemukan betapa besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Yang ganjarannya tidak ada yang mengetahui secara pasti, termasuk para malaikat. Yang mengetahui secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian hadis kita di subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan hadis atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.